Realme Note 50 adalah sebuah smartphone terbarunya Realme di segmen yang baru di harga 1 jutaan. Seperti apa kualitas HP ini dan apakah memang HP ini tuh layak untuk dibeli? Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys, karena kita akan melakukan review dari Realme Note 50 ini. Mari kita bahas terlebih dahulu spesifikasi singkat dari HP ini, di mana HP ini tuh membawa prosesor Uni SoC Tiger T612, RAM 4 GB, kemudian storage 64 GB yang kita uji karena dia ada dua varian, yang 64 dan 128 GB. Dan ini storage-nya variannya eMMC ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari HP Realme Note 50 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya. Jujur, kita tidak expect sebagus ini performance dari HP ini. Di kelas harga 1,2 jutaan, untuk harga official barunya, menurut kita ini performance-nya itu bagus banget ya guys. Memang ini cakep ya, untuk Uni SoC Tiger T612 ini memang performance-nya bagus. Kemudian untuk kita pakai sehari-hari itu sudah pasti aman banget, sudah pasti smooth banget, gak ada masalah. Untuk pengujiannya kita coba menggunakan benchmark, kita coba menggunakan Geekbench 6, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita bandingkan juga menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, ini menunjukkan bahwa HP ini tuh punya performance yang powerful untuk kelas harganya. Kemudian bagaimana dengan gaming sendiri, kita coba 4 game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya juga kalian bisa lihat. Kemudian game PUBG Mobile kalian bisa lihat settingnya. Kemudian untuk rata-rata FPS-nya juga kalian bisa lihat. Kemudian game COD Mobile kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Dan terakhir kita coba menggunakan game Genshin Impact ya guys. Kalian bisa lihat settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya ya guys. Overall, memang HP ini tuh punya performance yang surprisingly itu bagus banget ya guys. Dan di luar ekspektasi kita, untuk harga sekelas 1,2 jutaan punya performance yang bagus ya guys. Aspek berikutnya dari sisi kameranya, menurut kita kualitas kameranya masih termasuk cukupan saja. Untuk resolusi perekaman video kamera depan agak disayangkan, maksimal di 720p. Kemudian untuk hasilnya ya kalian bisa lihat tuh sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Realme Note 50 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Ya, kualitasnya memang sharpening, tapi menurut kita sih termasuk lumayan lah guys untuk kelas harga 1 juta lebih sedikit. Ya meskipun dynamic range-nya ini boostingnya banget ya. Ini harusnya langitnya agak mendung, tapi jadi agak putih ya. Tapi ya silahkan tulis pendapat kalian di komentar mengenai kualitas kamera depan dari Realme Note 50 ini ya guys. Oke, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Realme Note 50 kalau kita gunakan buat perekaman video. Untuk kelas harga 1 juta lebih sedikit ya, masih bisa dibilang termasuk masih lumayan lah guys. Ya nggak buruk-buruk banget lah. Oke lah, maksudnya bagus lah ini, maksudnya dynamic range-nya untuk kamera belakangnya termasuk oke. Ini langitnya memang agak ada mendung dikit ya. Jadi langitnya ada biru, ada mendung ya memang ya. Wajar, ini masih bagus lah untuk penangkapan kualitas kamera belakangnya. Tapi silakan tulis pendapat komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Realme Note 50 ini ya guys. Oke guys, ini adalah sampel perekaman kamera depan dari Realme Note 50 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Jadi kalau kita bilang sih ini masih agak gelap ya. Memang kita nggak bisa banyak berharap sih untuk harga segini 1 juta lebih sedikit itu ya. Menurut kita sih ini masih ya cukupan aja sih. Pokoknya bukan yang parah banget sampai nggak kelihatan mukanya kita, tapi ya nggak bisa dibilang yang terang banget karena kita sudah ada review yang 1 jutaan juga yang lebih baik daripada ini ya guys. Ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Realme Note 50 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light. Memang menurut kita agak kurang ya guys. Ini autofocusnya dia kesulitan untuk cari autofocus. Dan memang bukan agak kurang sih, memang sebenarnya wajar sih guys untuk harga segini tuh punya kualitas kamera belakang dalam kondisi low light yang seperti ini. Lebih tepatnya ini ekstrim low light ya guys. Dan gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian wajar atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar.
Kemudian dari sisi layar, kualitas layar IPS HD plus 90Hz yang support YouTube hingga 720p 60fps, Netflix maksimal di 540p karena widescreen masih L3, dan brightness layar ini masih kurang terang dipakai di outdoor ya guys. Menurut kita masih kurang terlihat jelas, dan kurang jelas sih lebih tepatnya di bawah outdoor ya guys. Kemudian dari sisi speaker, kualitas single speaker di HP ini termasuk ya cukupan saja, kalian bisa dengarkan di video unboxing ya guys. Kemudian dari sisi baterai life, kualitas baterai 5000 mAh-nya termasuk lumayan guys, termasuk lumayan awet untuk dipakai sehari. Jadi sudah pasti aman lah untuk seharian. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sudah dibekali oleh kepala charger 10 watt, itu butuh waktu sekitar 2,5 jaman untuk full charge ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh set fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita kualitas desainnya termasuk lumayan bagus untuk kelas harganya ya guys. Dan termasuk masih unik lah guys. Beberapa hal mengenai HP ini. Yang pertama, HP itu membawa slot SIM card 2+1, jadi dual SIM card plus micro SD slot ya guys. Kemudian HP ini tidak mendukung virtual background zoom, yang memang wajar karena chipsetnya memang masih entry level ya guys. Kemudian HP ini tidak memiliki NFC dan tidak mempunyai aplikasi FM radio, tapi sudah support USB OTG ya guys. Kemudian untuk manajemen panas bermain game ini masih termasuk cukupan saja, bukan yang bagus-bagus banget, tapi ya masih standar lah guys. Kemudian dari sisi jaminan update software, kita tidak dapat informasi ini akan dapat jaminan update software seperti apa. Yang pasti kalian out of the box kalian dapat Android 13. Kita cuma berharap minimal semoga Realme kasih update ke Android 14 ya guys. Jadi at least mendapatkan satu kali update OS ya guys. Kesimpulannya menurut kita untuk harga 1,2 jutaan, ini HP yang cukup menarik untuk dibeli dan layak untuk dipertimbangkan. Meskipun memang yang agak disayangkan di harga segini itu dikasih storage-nya 64 GB ya guys. Itu memang bagi sebagian besar orang itu akan terasa kurang. Tapi bagi sebagian orang kalau cuma buat sehari-hari aja, buat yang ya buat WA doang atau buat Instagram doang harusnya masih oke lah guys. Tapi kalau misalnya kalian mau beli yang varian tertingginya, menurut kita kalian pikir-pikir lagi, karena menurut kita dengan harga yang varian lebih tingginya itu masih banyak HP lain yang punya spesifikasi, punya performance yang lebih baik dan kamera yang lebih baik ya guys. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat dari Gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silakan tulis pendapat kalian di komentar dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye bye.